rekomendasi kita tentang pengadaan klinik satelit untuk tiap hotel, kemudian klinik sektor untuk satu sektor, dan klinik dagang itu tidak lagi boleh beroperasi, sehingga jemaah kita yang mendapat kondisi sakit langsung harus dibawa ke rumah sakit Arab Saudi. Tentu kita tidak keberatan dengan kebijakan, apalagi kan ini memang mereka. Tapi ternyata kan jemaah kita ada yang merasa semakin tertekan karena mungkin nggak ngerti bahasa di rumah sakit itu, atau juga tidak merasa ada yang dampingi, maka mereka memilih untuk tidak diobati. Nah, ini kita tadi ingatkan, kalau sudah sampai pada tingkat yang harus dirawat, itu memang harus dibawa ke rumah sakit dan diyakinkan oleh karomnya, oleh dokter yang ada di sini agar dia dirawat. Tapi kalau memang masih ditangani, masih bisa ditangani dengan dokter kita tadi sampaikan, ya harus pandai-pandai lah ya. Artinya tidak kita mengganggu regulasi yang ada, tapi juga tidak membiarkan mereka yang belum pada tahap yang harus dibawa ke rumah sakit tidak diobati, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan yang kedua yang kami tadi periksa itu pertanyaan tentang rusuk ini ya. Ini kan personal akses sekali untuk semua calon haji kita. Informasi karena persoalan digital masih ada yang belum mendapatkan hak rusuk seperti ini. Tapi pemerintah Arab Saudi juga memberikan kemudahan bahwa selain yang bisa dicetak, tapi yang sudah ada di daftar digital pun itu berlaku untuk menjadi personal akses sebagai pengganti rusuk yang seperti yang ada di saya. Kemudian yang ketiga itu tadi masukan-masukan dari semua Abdul Hajj ya, agar mereka menjaga kesehatan, menjaga kekompakan, membersihkan niat, supaya semuanya berjalan baik dan bisa mampu. Dalam Arbusnya, mungkin apa yang perlu akan disiapkan oleh jemaah dan panitia kira ya kan skema Arbusnya itu kan sudah disepakati. Pertama ada safari wukuf ya, untuk yang tidak sehat. Tapi yang sehat ya seperti biasa. Kemudian nanti dari Arafah setelah wukuf itu ada yang di Musdalifah itu sempat turun, tapi sudah diskemakan juga hampir separuhnya itu mundur, hanya lewat saja, tidak mesti turun dan mabit di Musdalifah. Ini untuk mengurai kemacetan. Kemudian di Mina ada yang di situ setelah berputar tetap berada di Mina, tapi juga ada memilih skema tanazul. Setelah melempar, dia tidak pindah, tapi kembali ke hotel. Dan ini skema ini semua sudah disiapkan. Dan selain fasilitasnya juga petugasnya. Jadi insya Allah ini bisa berjalan sebagaimana yang kita lakukan. Angka kematian kan lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin, Bapak. Ya, karena memang jemaah isti, jemaah lansia kita ini jauh lebih banyak ya. Jadi saya kira memang kita harus rasa prihatin juga dengan kondisi itu. Tapi kan semua upaya ke arah bagaimana mereka bisa tetap sehat sudah kita lakukan. Ya kalau memang dia seperti itu ya kita berdoa saja kepada Allah agar keluarganya lebih kesabaran dan almarhum dan almarhumah itu ditempatkan tempat yang sebaik-baiknya, dan semua haknya terkait dengan statusnya sebagai jemaah itu saya sudah periksa ditangani oleh petugas kita. Misalnya bagaimana penyolatannya, bagaimana pemakamannya, bagaimana asuransinya, itu semua sudah ditangani dengan baik. Tentu saja pemberitahuan kepada pihak keluarga. Semua yang wafat Ya, semua yang wafat karena belum menunaikan haji
itu menjadi tanggung jawab dari BPH untuk membadalkannya. Tapi dalam pemahaman tauhid kita sebenarnya dia sudah mencapai niatnya. Karena itu sampai ke tanah suci dan sudah mengifatkan untuk bisa wukuf di Arafah, tapi karena Allah berkehendak lain, pasti Allah memberikan semua yang dia cita-cita. Terakhir Romo, pesan untuk jamaah agar bisa menjaga niatnya dan mencapai haji mabrur. Ya, saya tadi pertama jaga kesehatan, jaga kekompakan, dan bulatkan, sucikan niat mencapai haji mabrur. Dan harus bersabar. Harus bersabar. Harus bersabar. Tak boleh. Bahwa ibadah haji ini kan puncak pelaksanaan rukun Islam. Wa hajjul bait in istata'a ilaihi sabila. Karena itu orang yang mau berangkat haji itu tentu semua harus dengan satu niat yang sama. Bagaimana dia menyempurnakan keislamannya atau ketundukannya kepada Allah. Makanya untuk mencapai haji mabrur itu pertama berbekallah dengan takwa, dan setelah melaksanakan ibadah haji buktikan semakin bagus kualitas ibadah mantok dan semakin banyak, dan juga kehadirannya di tengah-tengah masyarakat semakin dirasakan manfaat. Orang memenuhi kriteria ini, insya Allah hajinya mabrur. Untung dapat 2, Pak. Pikir hadiah tadi. Oh, iya. Demikian kunjungan dari Romo Syafi'i dari Kementerian Agama didampingi dengan Profesor Muzahir di Hotel 312 Pemondokan di Jamarot. Semoga haji kita bisa menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Semoga yang menonton acara ini juga bisa berkunjung ke Mekah Al-Munawwarah, ke Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin.